Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ayo, kembali lagi pada saya, bernama Muhammad Suraji. Jadi saya di sini akan membahas tentang merancang tes komponen bahasa. Baik, kita akan masuk, yaitu komponen bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aswad, yaitu bunyi. Kemudian ada mufradat ataupun kosakata. Yang ketiga ada qaid, bisa jadi bahasa Indonesianya ialah tata bahasa. Kemudian merancang tes bunyi bahasa. Secara umum, penguasaan sistem bunyi bahasa dalam bentuk ialah pertama mengenali, membedakan, melafalkan, lalu menggunakannya sehari-hari dengan bahasa. Kemudian bunyi juga bisa dalam bentuk konsonal dan vokal. Lalu sistem bunyi pun meliputi tinggi rendahnya suara, tekanan kata atau kalimat, lalu kalimat dan intonasi. Kemudian di sini juga ada beberapa tes bunyi bahasa untuk mengukur kemampuan siswa mengenal dan membedakan bunyi. Yang pertama ialah mengenal bunyi bahasa. Yang kedua, menentukan keberadaan bunyi dalam suatu kata. Ketiga, mengidentifikasi bunyi. Selanjutnya, keempat, membedakan bunyi bahasa. Kelima, menentukan keberadaan bunyi dari 2 bunyi dalam sebuah kalimat. Menentukan suatu bunyi dari 2 bunyi yang berbeda dan berdekatan. Membedakan kalimat berdasarkan perbedaan satu kata bunyi, lalu meniru atau melafalkan kembali apa yang telah diperdengarkan. Melafalkan lambang bunyi pun harus dengan cara dibaca. Lalu yang terakhir, menulis huruf kata kalimat yang diperdengarkan atau bahasa Arabnya imla. Kemudian ada yang namanya merancang tes kosakata. Nah, ini udah masuk ke kosakata tadi, mufradat. Tadi merancang tes kosakata ataupun mufradat. Dengan kaitannya ada kaitannya ialah memahami makna kata-kata reseptif. Yang kedua, menggunakan kosakata pada konteks ataupun tempat yang produktif. Di sini berarti mufradat ini yang pertama kita harus bisa mencari kata-katanya, kata-kata yang reseptif yang bisa kita pahami. Yang kedua, kita harus tahu bagaimana cara penempatan mufradatnya itu. Itu dia kalau tentang rancang tes kosakata. Kemudian ada pun indikator yang berkaitan dengan komponen kosakata. Yang pertama, mendefinisikan makna kata-kata baru. Yang kedua, menggunakan mufradat dalam kalimat-kalimat yang disediakan. Yang ketiga, menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang disediakan. Yang keempat, menyusun kalimat sederhana dalam kata insya muwajjah. Yang kelima, menunjukkan benda atau gambar sesuai yang diperdengarkan. Dalam indikator-indikator ini banyak sekali dapat kita ambil pelajarannya. Ada yang menggunakan anime, ada yang menggunakan gambar, ada yang menggunakan animasi, ada yang menggunakan karakter-karakter anak-anak. Misal mobil, ada gambar, segala macam. Itu dia indikator-indikator. Kemudian ada pun bentuk-bentuk tes kosakata yang dapat digunakan antara lain ialah menunjukkan benda asli ataupun realitanya, baik itu miniatur, foto atau penggambar. Seperti contohnya seperti seperti sisir. Seperti sisir misalnya. Sisir apa dalam bahasa Arab? Inilah kosakatanya. Itu misalnya ini miniatur ataupun apa gitu. Kemudian kita harus menyebutkan kata sesuai dengan gambar yang kita pertunjukkan. Seperti tadi, sisir, ini dia sisir. Adapun ada gambar, inilah dia. Itu. Ketiga, menunjukkan makna kata dengan tamsil ataupun peragaan langsung. Yang keempat, melengkapi kalimat atau memakai kata dalam kalimat sesuai dengan konteks. Yang kelima, menentukan sinonim. Lalu dia berlawanan antonim. Kemudian menentukan definisi sebuah kata. Lalu menunjukkan jenis derivasi kata. Lalu merancang tes tata bahasa ataupun kawaidnya. Dia ada beberapa pembagian. Yang pertama berkaitan dengan penataan kata dalam rangkaian kata-kata yang menghasilkan kalimat. Yang kedua berkaitan dengan perubahan bentuk kata yang terjadi sebagai akibat dari tersusunan kata dalam kalimat. Ini menurut
menurut kawaidnya. Kemudian menurut bahasanya, kawaid itu tes tata bahasanya menurut kawaid ialah mengukur kemampuan siswa untuk menggunakan aturan tata bahasa dengan tepat di dalam kemahiran berbahasanya. Lalu ada juga tes kawaid itu ialah penekanannya pada pemakaian pola dan struktur bahasa yang tepat pada situasi pemakaian bahasanya. Di mana dia memakai bahasa di situ, disitulah penempatan mufradat yang baik. Kemudian ada yang terakhir dari tes tata bahasa ini adalah penyusunan tes bahasa. Yang dicakup ialah pemilihan bahasa yang diteskan. Yang kedua, pemilihan bentuk dan jenis tesnya. Kemudian yang terakhir daripada pembahasan merancang bahasa ini ialah bentuk-bentuk tes kawaid. Yang pertama, ini ada terbagi dan tersebut. Yang mana yang telah disebutkan dalam satu bentuk. Yang pertama menunjukkan asal kata, kedua bentuk kata turunan, yang ketiga substitusi kata, yang keempat melengkapi struktur kalimat, yang kelima menggabungkan, dan lain-lain. Banyak macamnya. Ada yang menerapkan i'rab, ada yang memilih struktur kata atau kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Mungkin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hanya ini dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.